nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan IBM, para dosen, dan al-mukarram narasumber yang telah puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita sekalian. Wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat beribadah dan bermuamalah serta berukhuwah hingga di pagi hari yang dan kita bisa sama-sama hadir bersilaturahmi walau melalui Zoom ini atau melalui dunia maya. Semoga ini tidak mengurangi niat dan semangat kita untuk bersilaturahmi dan berpelabil ilmi, sama-sama mempelajari kembali tentang Islam kemuhammadiyahan. Baik, pada pagi hari ini saya mendapatkan tugas untuk menjadi moderator. Akan saya bacakan dulu sebelum acaranya. Yang pertama, marilah kita sama-sama mulai acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, pembacaan murattal Al-Quran oleh Bapak Muhammad Ridwan. 3, sambutan dari Bapak Rektor. Yang keempat, acara inti yaitu kajian Islam kemuhammadiyahan oleh ayahanda narasumber kita nanti oleh Bapak Dr. Haji Samsul Hidayat MA. Kelima, tanya jawab, dan terakhir penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita serahkan kepada ayahanda narasumber kita, Bapak Dr. Haji Samsul Hidayat. Saya perkenalkan secara singkat biodata beliau. Nama Bapak Dr. Haji Samsul Hidayat MA. Beliau adalah Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sekaligus beliau pun menjadi Dekan Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepada Ayahanda Al-Mukarram kami persilakan falyatafadhal maskura. Kurang lebih 20 menit, 20 menit insyaallah. Silakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Pak Rektor Ustadz Dr. Zainuddin, Kepala Lembaga Al-Islam Kemuhammadiyahan Ustadz Mufid, dan bapak-bapak, ibu-ibu, para dosen dan tendik Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kalau di Solo paginya agak mendung-mendung, agak berawan, dan karena tadi malam hujan, diguyur hujan kota Solo. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita dapat berjumpa meskipun melalui Zoom atau melalui virtual ini. Justru dengan adanya pandemi, Allah memberikan nikmat kepada kita bahwa kita bisa berjumpa meskipun
tidak secara tatap muka secara langsung ya. Saya akan men-share materi ya, dari penyelenggara. Saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi menyelaraskan visi pribadi dengan visi persyarikatan atau kepribadian Muhammadiyah. Untuk itu saya mencoba menyampaikan materi profil kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama, tentu kita sudah paham Mahia al-Muhammadiyah. Mungkin kalau menggunakan istilah kalimat-kalimat dalam Al-Quran, Al-Muhammadiyah, Mal Muhammadiyah, wa ma adrakama Al-Muhammadiyah. Muhammadiyah, apakah itu Muhammadiyah? Dan tahukah engkau apakah Muhammadiyah itu? Nggak ada jeleknya kita melihat terlebih dahulu ya. Muhammadiyah itu apa? Ya, Muhammadiyah tentu asal katanya dari Muhammad. Dan yang dimaksud Muhammad itu bukan Muhammad Mufid Habib Mustafa atau Muhammad Imam Yunianto atau Muhammad Zainuddin, tapi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud Muhammad di sini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ditambahkan ya nisbah. Dan inilah yang memang dipilih oleh Kiai Dahlan berdasarkan masukan-masukan dari para santri beliau. Ya. Kemudian disepakati organisasi atau jam'iyah yang didirikan itu dinamakan Muhammadiyah, yang artinya adalah keluarga Muhammad, bangsanya Muhammad atau pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya seluruh umat Islam ini Muhammadiyah. Seluruh umat Islam itu ya pengikut Muhammad ya. Tetapi yang definitif menjadi Muhammadiyah adalah umat Islam, umat Muhammad yang terdaftar baik sebagai anggota maupun sebagai simpatisan Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah adalah sebuah organisasi perkumpulan gerakan Islam yang didirikan oleh Kiai Dahlan tentu bersama santri-santri beliau. Ya. Ada Kiai Ibrahim, ada Kiai Hisham, ada Kiai Bagus Hadi Kusumo, ada Kiai Hajid atau Kiai Haji Raden Hajid, kakeknya Pak Budi Setiawan, ketua MDMC kita itu. Beliau dirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330, sehingga kalau dalam hitungan Hijriah, Muhammadiyah berusia 111 tahun, bahkan ini sudah masuk 112 tahun. Sedangkan kalau Hijriah 18 November 1912 ya, tahun ini memasuki usia atau melewati usia 108 tahun. Kadang-kadang orang-orang bingung, orang-orang di luar Muhammadiyah itu. Kemarin sudah milad ke 111, kok ini 108 lagi gitu ya. Karena Muhammadiyah bermilad dalam 1 tahun 2 kali, yaitu bermilad mengikuti tahun Hijriah dan bermilad mengikuti tahun Masehi atau tahun Miladiyah. Nah, yang terpenting adalah ini adalah hakikatul Muhammadiyah. Jadi mahiyal Muhammadiyah yang hakikatnya ada di sini. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar
dan tajdid, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang terpenting di sini ya. Karena mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW, maka harus bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang dinasihatkan atau diwasiatkan oleh Nabi SAW, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Aku wasiatkan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat apabila kalian berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah Al-Quran wa sunnata rasulih atau as-sunnah atau al-hadis. Itu identitas. Visinya terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dalam arti masyarakat Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Misinya setidaknya ada 3 di sini: menegakkan keyakinan tauhid yang murni, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, dan mewujudkan amal Islami dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks ini termasuk keluarga itu bisa keluarga dalam arti keluarga biologis, keluarga kita, anak, istri dan anak-anak kita, mungkin juga ayah dan ibu kita, pak paman, pak lek, bule, bude kita, itu adalah keluarga terbatas dalam keluarga biologis, tapi juga keluarga seperti keluarga Institut Bisnis Muhammadiyah yang dipimpin oleh Pak Rektor, ada tenaga kependidikan, ada dosen, dan juga para mahasiswa kita, itu adalah keluarga kita. Maka bagaimana kita mewujudkan amal Islami itu dimulai dari kehidupan pribadi, kemudian keluarga biologis kita, dan keluarga fungsional kita di masyarakat, seperti keluarga IBM Bekasi ini, dan juga masyarakat pada umumnya. Nah, apa itu tajdid? Tajdid artinya pembaharuan. Yang pertama adalah mengembalikan Islam sebagaimana Islam itu masih baru. Islam seperti diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi betul-betul kembali kepada kemurnian Islam. Itu tajdid makna yang pertama. Tajdid yang kedua, pembaharuan, berarti mengembangkan pemahaman ajaran Islam dan pengamalannya, terutama dalam masalah-masalah ijtihadiyah seperti pendidikan, ekonomi, mungkin juga politik, ya, dan sebagainya. Itu disesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi tetap berlandaskan kepada nilai-nilai ajaran Islam yang murni. Dan pemurnian yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah membersihkan, memurnikan akidah, ibadah, dan akhlak Islam dari TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Dan juga pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang lainnya seperti sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, khususnya dalam pemahaman agama. Kalau pluralisme dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa tidak masalah, itu Bhinneka Tunggal Ika, itu bagian dari pluralisme. Tapi kalau pluralisme keagamaan yang menganggap semua agama sama, bahkan agama bisa dicampur aduk, itu putusan Muktamar 1 abad di Yogyakarta. Pluralisme dalam arti sinkretisme dan relativisme ditolak atau dianggap menyimpang menurut Muhammadiyah. Kemudian di samping TBC, sipilis juga ada aid. Aid ini masalah akhlak ya, angkuh, iri, dengki, dan sombong dalam moralitas, dalam akhlak.
Tapi juga haid ini juga bisa memasuki wilayah pemikiran. Jadi kalau orang sudah berpikir liberal, diingatkan, dia tidak mau diingatkan karena merasa benar. Nah, karena merasa benar, maka jatuhnya AIDS itu ya, angkuh, iri, dengki, dan sombong. Di dalam kitab Muhammadiyah, kita memiliki ideologi. Ideologi itu cita-cita dan keyakinan hidup yang sering kemudian disebut dengan MKCH, matan, keyakinan, dan cita-cita hidup. Tapi juga di dalamnya ada masalah kepribadian Muhammadiyah. Intinya ideologi perjuangan Muhammadiyah terdapat 6 prinsip. Yang pertama adalah prinsip tauhid, ibadah dan taat kepada Allah. Ini ada di dalam kepribadian, ada juga di dalam muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Aktif bermasyarakat, membina masyarakat. Jadi kalau enggak membina masyarakat, itu bukan Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah itu bermasyarakat, berjamaah-jamaah, ya, berkomunitas-komunitas, ya. Maka ada dakwah jamaah, juga ada dakwah komunitas dalam rangka membina masyarakat. Mematuhi ajaran Islam dengan keyakinan bahwa Islam adalah satu-satunya ajaran yang benar sebagai landasan kepribadian dan ketertiban hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Berjihad menegakkan ajaran Islam sebagai kewajiban ibadah dan ihsan kepada Allah dan kepada kemanusiaan. Yang kelima, ini penting juga, adalah ittiba'ur rasul. Jadi seluruh perjuangan Muhammadiyah itu berusaha dengan ittiba'ur rasul, tetapi tetap mengikuti perkembangan zaman, ya, perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan masyarakat, tetapi selalu ittiba kepada perjuangan Nabi. Dan yang keenam adalah berorganisasi yang tertib. Jadi alhamdulillah Muhammadiyah itu dalam pengelolaan manajemen organisasi sudah tertata begitu rupa sejak di tingkat pusat hingga di tingkat terbawah, yaitu ranting dan jamaah-jamaah. Jadi jalur vertikal dan jalur horizontal tertata begitu rupa sehingga Muhammadiyah relatif lebih rapi dan tersistem. Nah, untuk mewujudkan semuanya itu kita memerlukan kader-kader yang terbaik, ya. Kader-kader yang terbaik. Insya Allah kita semuanya termasuk kader-kader yang baik dan terbaik. Sebagaimana hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, riwayat Ahmad ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Termasuk juga bermanfaat bagi Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah memerlukan kader-kader terbaik, yaitu orang yang memiliki komitmen terhadap doktrin dan ideologi Muhammadiyah, bermanfaat bagi Muhammadiyah. Jadi bukan yang tidak bermanfaat atau malah yang membebani Muhammadiyah. Jadi nomor 1 dan nomor 2 harus kita upayakan, nomor 3 harus kita hindari. Muhammadiyah itu membutuhkan tenaga, pikiran, keahlian, dan dana. Jadi tenaga kita dibutuhkan, keahlian dan pikiran kita dibutuhkan, dana pun juga dibutuhkan. Oleh karena itu, jadilah orang yang dibutuhkan oleh Muhammadiyah, yaitu orang yang mempunyai waktu dan mau mewakafkan waktunya untuk menyumbangkan tenaga, pikiran, dan keahliannya, serta dananya bagi Muhammadiyah. Nah, tenaga-tenaga yang dibutuhkan akan membawa kepada kemajuan Muhammadiyah, penggerak dinamika organisasi, orang yang tekun dalam gerak organisasi, baik itu pengurus, pengelola amal usaha, tenaga profesional seperti mubalik, guru, dosen,
karyawan, dokter, direktur, rektor, dan lain sebagainya. Nah, ini tenaga yang memang sangat dibutuhkan oleh Muhammadiyah. Keahlian dan pikiran juga dibutuhkan. Muhammadiyah membutuhkan hadirnya ulama-ulama Muhammadiyah. Ulama di sini orang yang berilmu, khususnya yang tafaqquh fiddin. Jadi kalau al-ulama tanpa ada embel-embel, yang dimaksud adalah orang yang tafaqquh fiddin. Tapi kalau ada ulama hisab, ulama ahli matematik, atau ulama riyadiyah itu ahli matematik. Ulama geografia itu ilmuwan ahli geografi. Ulama iktisad itu ilmuwan bidang ekonomi dan bisnis. Maka Muhammadiyah membutuhkan itu semuanya, butuh doktor, profesor, sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh Muhammadiyah, dari semuanya ya. Tapi juga ada yang ahli administrasi, tekun mendokumenkan kegiatan organisasi, dan juga butuh mubalek, aktivis, dan penggerak. Ini yang dibutuhkan oleh Muhammadiyah, dan insya Allah kita sudah mencoba untuk mewujudkan itu semua lewat amal usaha kita. Ada institut bisnis, ada Universitas Muhammadiyah, ada sekolah-sekolah Muhammadiyah, pesantren Muhammadiyah, Ma'had Ali, dan sebagainya. Dan tidak kalah pentingnya adalah dana. Muhammadiyah memerlukan orang-orang dermawan dan selalu siap untuk berkorban dan berjuang dengan harta dan jiwanya. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minun alladzina amanu billah summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Di samping amwal ada anfus, tapi anwal sangat penting di sini. Jadi orang-orang yang dermawan. Muhammadiyah ini besar dan berkembang merata di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, karena hadirnya kader-kader yang kaya, tapi juga dermawan dan berkorban dengan harta dan jiwanya. Kualitas kader sesuai sifat-sifat Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, jujur, dipercaya, menyampaikan kebenaran secara proaktif. Jadi tabligh selalu menyampaikan kebenaran, tapi juga memiliki sifat yang fatonah, cerdas, pandai, inovatif, skillful, tapi juga orang yang baik hati, nice, smiling face, helpful, dan sebagainya ya. Dermawan, tapi juga berani risk taking ya. Jadi berani mengambil resiko, tapi dengan perhitungan yang matang, dan tentunya juga berjamaah, bersoft-soft. Kualitas kader dalam praktek, ikhlasun niyah, niat yang ikhlas, bermuhammadiyah adalah untuk ibadah, tapi juga itqanul a'mal. Itqanul amal atau itqanul a'mal, beramal secara profesional, tekun untuk mencapai kesempurnaan perjuangan Muhammadiyah. Jadilah lebah, hidup di mana-mana, bisa di mana-mana, tidak harus di suatu tempat, bisa di gunung, di pohon, di rumah manusia, maka kader bisa menjadi penggerak aktif di segala medan. Makan dari yang baik-baik, ya. Lebah itu makannya baik-baik, dan mengeluarkan dari perut juga yang bermanfaat dan baik. Ada madu ya, dan selain madu, apa itu namanya? Pokoknya yang bermanfaat. Tapi kalau diganggu ya menyengat ya. Kadang perlu menjadi kepompong, artinya harus prihatin, puasa, sabar, gigih dalam berjuang untuk mencapai cita-cita.
Jadi ulat itu kalau mau jadi kupu-kupu yang indah itu harus berpuasa dulu. Jadi kepompong. Dalam beragama, kader-kader Muhammadiyah memiliki semangat untuk belajar, ta'allum, tafakuh, dan taklim fi ulumiddin. Jadi belajar, mendalami, sekaligus mengajarkan. Peduli kepada nilai Quran dan Sunnah, berdakwah dan berjihad, menjadi teladan yang baik, kreatif dalam menyajikan materi dakwah, menimbulkan daya tarik kepada tafakuh fiddin. Maka dalam rangka menyelaraskan yang disampaikan oleh Pak Mufid dalam suratnya kepada saya, ya. Jadi ya kita mesti mendalami lagi. Di samping Al-Quran dan Sunnah tentunya ya, muqaddimah anggaran dasar, kepribadian, keyakinan, cita-cita, khitoh perjuangan, pedoman hidup Islami, putusan-putusan tarjih, serta putusan dan kebijakan persyarikatan. Inilah Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, Pak Rektor yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri yang menyampaikan ini sekaligus mengingatkan diri sendiri dan juga para jamaah sekalian. Nasrun minallah wa fathun qarib. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran pada Ustadz yang telah memberikan pencerahan kepada kami semua. Semoga apa yang telah kita simak tadi menjadi motivasi, menjadi semangat baru buat kita untuk senantiasa bergerak dan beraktivitas sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah. Tadi ada 2 poin yang menarik kita cermati. Jadilah seperti lebah, dimanapun kita hidup, memberikan manfaat kepada orang banyak. Kita tidak mengganggu orang lain, tapi kalau kita diganggu, kita juga bereaksi secara positif. Kemudian yang kedua, jadilah seperti kelompok. Baik, itu yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Untuk berikutnya, kita buka sesi tanya jawab pada Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan atau ada hal yang perlu ditanyakan kepada beliau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji Dedi, silakan Pak Haji Dedi. Terima kasih Pak Ustadz semuanya dan pada rekan dosen dan Pak Rektor. Saya kira ini bagus sekali nih pengajian ini. Pengajian ini mestinya seperti ini. Jadi isi daripada dasar-dasar pokok-pokok tentang Muhammadiyah ya yang disampaikan itu ketika kita mengaji atau kita berdakwah gitu ya, dakwahnya ya dakwah tarjih gitu. Artinya tarjih itu Muhammadiyah itu berprinsip kepada tajdid ya, jadi berkemajuan. Tidak ada yang hendak ditanyakan, namun hanya menggarisbawahi bahwasannya prinsip-prinsip dakwah atau prinsip-prinsip tentang kepribadian Muhammadiyah yang disampaikan dari Ustadz Pakai Samsul itu ya sudah cukup bagus. Sudah, saya kira untuk depan juga nanti tolong dapat diisi juga dan dapat mengisi lagi tentang hal-hal yang sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Dedi yang telah memberikan masukan buat kita semua. Berikutnya silakan pada Bapak Ibu yang akan menanyakan kepada narasumber kita. Masih ada waktu, kita baru jam 6.30. Ada waktu banyak. Nanti penutup saja Pak Rektor, mohon maaf tadi kesalahan teknis, saya melihat narasumber sudah siap, akhirnya langsung kepada narasumber. Ya. Sambutannya terakhir, enggak apa-apa. Saya lihat
Pak narasumber kita sudah siap, jadi saya tuh pengen buru-buru aja berikan Dan kesempatan. penutup aja nanti Pak Rektor. Berarti. Pak Rektor penutup aja, mohon maaf Pak Rektor. Ya, narasumber sudah dari awal. Biasa. Ya, Silakan, nggak apa-apa dibalik. Sambutan terakhir, kemudian ditutup dengan baca Al-Quran. Ya. Oh, boleh itu bagus juga itu. Nanti Pak Ridwan on siap. Pak Epen, silakan tuh Pak Epen, Ustadz Wahid. Pak Ustadz Epen, silakan. Tangan. Silakan Pak Ustadz Epen. Suaranya dibuka Pak Epen. Pak Epen, suaranya nggak kedengar. Itu jangan-jangan kayak kita tadi nggak bisa masuk juga. Ganti punya anak nih saya ini. Laptopnya. Mungkin host yang bukakan. Iya. Silakan admin host dibukakan buat Pak Ustadz Epen. Nggak masuk. Diminta untuk unmute gitu. Baru boleh itu. Ya. Pak Epen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Samsul Hidayat. Sekaligus memperkenalkan. Yang tadi itu Ustadz Haji Dedi, beliau Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Ustadz. Oh ya. Kota Bekasi, iya betul. Kebetulan saya di KMM di Korp Mubalik di Bekasi dan di pimpinan pusat Ustadz Samsul, Ketua Korp Mubaliknya. Ya. Saya ingin mendapatkan penjelasan berkaitan dengan, kan ada di kita dikenal dengan dakwah komunitas. Oh ya. Ya, kemudian yang menjadi menggelitik sebetulnya berkaitan dengan dakwah kultural. Nah, dakwah kultural yang dimaksudkan oleh Tarjih, oleh Muhammadiyah itu seperti apa sih, Ustaz, yang lebih tepat untuk dipahami supaya, karena ini ada bahasa yang sebetulnya bisa dimaknai yang berbeda begitu. Artinya ketika kita bicara kultur, maka kultur yang ada di masyarakat itu apakah itu yang dimaksudkan oleh kita di Muhammadiyah sebagai dakwah kultural. Kultur-kultur di masyarakat itu ada yang biasa melakukan berbagai aktivitas kaifiat ibadah didasarkan kepada kebiasaan, kepada kultur. Nah, apakah yang semacam ini yang dimaksudkan oleh Muhammadiyah berkaitan dengan dakwah kultural? Barangkali itu, Ustaz, mohon penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan dakwah kultural. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab ya, biar nggak lupa. Langsung aja. Baik, yang pertama dakwah komunitas. Dakwah komunitas itu pengembangan lebih lanjut dari dakwah jamaah dan dakwah kultural. Jadi kalau secara definitifnya itu bisa berkembang dan dinamis ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana dakwah komunitas itu adalah Muhammadiyah bisa membina, mendampingi komunitas-komunitas yang ada di masyarakat kita. Mungkin ada komunitas kaum petani, komunitas kaum pedagang, komunitas ya berbagai macam komunitas ya, ada anak-anak jalanan, bisa juga bagian dari komunitas yang bisa kita bina. Tentu diperlukan tahapan-tahapan. Jadi ada tahapan risetnya. Jadi dakwah komunitas ini dakwah yang berbasis riset, penelitian terlebih dahulu.
Maka kita punya beberapa potensi perguruan tinggi Muhammadiyah. Ada IBM, ada ITB, Ahmad Dahlan. Muhammadiyah itu lengkap ya. Ada IBM, ada ITB. ITB-nya ada banyak itu. ITB Ahmad Dahlan di Jakarta, ada ITB apalagi di Banyuwangi itu. Kampungnya Pak Mufid itu ada ITB Banyuwangi. Yang terakhir ada ITB di Denpasar juga. ITB Muhammadiyah itu banyak. Di ADES juga. Di Surakarta itu ada ITS PKU Muhammadiyah. Jadi Institut Teknologi dan Sains Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta. Jadi Muhammadiyah kaya itu ya. Jadi itu kan semuanya punya lembaga riset atau penelitian, bisa kita minta bantuan untuk melakukan riset, kemudian melakukan mungkin klasifikasi, pengelompokan. Kemudian kalau komunitas ini sebaiknya apa gitu ya. Seperti yang di Sragen, teman-teman PDM Sragen bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UMS dan MPM tentunya juga, itu dakwah komunitas petani. Mereka mendirikan apa yang disebut dengan JATAM, Jamaah Tani Muhammadiyah. JATAM ini anggotanya yang masuk ke JATAM tidak hanya orang-orang Muhammadiyah. Semua mereka tertarik masuk ke JATAM itu. Akhirnya itu bermuhammadiyahnya secara kultural juga. Jadi ada proses, jadi dakwah kultural itu juga sekaligus dakwah dengan melihat potensi kultur masyarakatnya untuk diarahkan kepada pemahaman Islam yang benar. Jadi bukan kemudian mengikuti kultur, Muhammadiyah itu larut dalam kultur yang berkembang di masyarakat, apalagi kalau kulturnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kalau kulturnya sejalan tidak masalah, tapi kalau kulturnya bertentangan dengan nilai Islam, itulah yang digarap oleh Muhammadiyah secara kultural, secara gradual diadakan pembinaan sehingga mereka memahami prinsip-prinsip dan pengamalan Islam yang benar. Di JATAM itu begitu juga. Jadi diawali dengan pembinaan pertanian. Bagaimana bertani yang baik. Bahkan bagaimana membuat pupuk sendiri. Sehingga tidak ketergantungan kepada beli pupuk yang harganya semakin mahal dan semakin mahal. Tapi di JATAM itu ada tokoh namanya Pak Mulyono dari PCM Gemolong itu, memang dia punya bahkan sudah membangun kemitraan dengan berbagai macam perusahaan ya untuk alat pembuat pupuk. Nah, jadi dia bisa menciptakan alat pembuat pupuk. Pupuknya bisa pupuk organik, terutama pupuk organik. Jadi di JATAM mereka meningkat kualitas dan kuantitas hasil pertaniannya, juga dibina keagamaan. Dipahamkan kalau hasilnya bertambah, meningkat, berarti infak, sedekah dan zakatnya juga harus diperhitungkan dan seterusnya. Nah, itu salah satu bentuk dakwah komunitas sekaligus juga dakwah jamaah, dan itu juga sebenarnya dakwah kultural, dakwah kultural. Sehingga ya dakwah kultural bisa juga dakwah melalui seni budaya juga bisa. Sehingga Muhammadiyah memiliki lembaga seni budaya dan olahraga. Itu dalam rangka juga memperkaya dakwah kultural. Nah, dan bagaimana seni budaya dan olahraga itu juga diberi nafas, diberi jiwa dan nilai-nilai Islam. Gitu ya. Sehingga seni budaya yang dikembangkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Apalagi Majelis Tarjih memang sudah memberikan tuntunan bagaimana seni budaya yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Begitu yang dapat saya sampaikan, Pak Epen Supendi. Terima kasih.
Izin mau Terima nanya, kasih Pak. Ustaz, sangat jelas. Jadi memang bukan kita berbaur dengan kultur, apalagi yang masih TBC ya Ustaz ya. Ya, Ya artinya itu yang penegasan barusan bahwa memang yang dimaksud dakwah kultural itu adalah justru kita berbaur dengan kultur, tetapi membawa misi dakwah amar ma'ruf nahi mungkarnya itu Ustaz ya. ya Terima kasih betul. Ustaz, syukran. Jazakumullah khairan katsir. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ustaz narasumber kita. Bapak Ibu yang lainnya, ternyata setelah ada pertanyaan muncul lagi ilmu baru yang kita dapatkan dari narasumber kita. Di chat banyak itu Pak. Di kolom chat banyak pertanyaan. Ada 17 menit lagi. Nanti terakhir Pak Rektor untuk sambut untuk menutup. Di kolom chat saya kira ada pertanyaan. Banyak loh, Ustaz Mufid. Ya. Tolong Pak menanya Pak. Dari Pak Kartijan. Dari Pak Kartijan. Silakan Pak untuk mengajukan pertanyaannya. Ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ini Ustadz, menyikapi tadi salah satu misi Muhammadiyah kan salah satunya pemurnian ajaran Islam. Nah, saya itu sendiri ternyata di rumah saya sendiri itu ternyata sekarang ada Quran. Ini punya anak saya yang sedang sekolah itu ternyata setelah saya buka ayat 51 Al-Maidah itu ternyata memang seperti yang kami dibicarakan itu Ustaz tentang pengertian aulia sebagai teman setia. Nah, apakah secara lembaga juga Muhammadiyah itu bersikap atau juga bagaimana sikap kita secara pribadi sebagai anggota Muhammadiyah atau simpatisan Muhammadiyah? Terima kasih Ustaz. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau secara bahasa aulia itu memang bisa bermakna teman setia. Jadi secara bahasa bisa diterjemahkan dengan teman setia. Maka kalau ada Al-Quran terjemah yang mengartikan teman setia itu tidak masalah, boleh saja. Tapi ada terjemah-terjemah yang lain yang memaknai dengan aulia itu wali itu adalah pemimpin. Seperti wali kota itu pemimpin kota. Bukan teman setia kota. Tapi pemimpin kota. Maka sebenarnya itu bisa menggunakan kias aulawi. Kias aulawi. Jadi kalau kita menjadikan teman setia dari kalangan non-muslim itu tidak boleh. Apalagi kalau kita memilih pemimpin. Milih teman setia aja tidak boleh, apalagi milih pemimpin. Jadi tidak masalah itu sebenarnya. Jadi mungkin ada pihak-pihak tertentu mengganti sebelumnya pemimpin diganti teman setia, punya maksud-maksud tertentu. Tapi sebenarnya maksud mereka mungkin ingin mengaburkan pemahaman, tapi justru sebenarnya itu bisa menguatkan. Kalau makar Allah lebih besar ya Ustaz ya daripada makar manusia begitu ya. Terima kasih Ustaz. Seperti itu. Tetapi secara bahasa memang tidak salah. Maka kita bisa merujuk misalnya kitab tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka itu bagaimana menerjemahkannya. Kita juga punya tokoh Muhammadiyah yang lain, misalnya Profesor Tengku Hasbi As-Siddiqi almarhum, tokoh Muhammadiyah dari Aceh yang kemudian menjadi guru besar di IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, sekarang UIN. Itu Pak Hasbi As-Siddiqi ini juga tokoh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah di zamannya dulu. Itu punya 2 kitab tafsir beliau. Tafsir yang ijmali, yang singkat, padat, namanya Tafsir Al-Bayan, ada 2 jilid. Dan tafsir yang tahlili, yang terurai lebih luas, yaitu Tafsir An-Nur. Jadi sangat kaya itu ya. Beliau sampai menulis 2 kitab tafsir ya. Ada tafsir yang singkat tadi ijmali, namanya Al-Bayan, dan Tafsir An-Nur yang 4 jilid. Itu saya kira
bisa kita rujuk. Jadi kita punya beberapa alternatif maroji di dalam membaca terjemah. Baik, terima kasih Ustadz. Sangat jelas. Ya, terima kasih. Ini Pak, mau nanya Pak. Itu dari Pak Imam Yunianto ada pertanyaan di chat ya. Saya jawab, saya baca saja. Bagaimana menyikapi kader-kader muda Muhammadiyah yang giat mendukung pemimpin non-Muslim seperti dulu ya, 2017 Ahok ya. Ya, itu tantangan kita. Tadi kan bagaimana menegakkan amal Islami dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Keluarga Muhammadiyah juga perlu kita bina ya. Amal Islaminya termasuk pemikirannya, termasuk bagaimana harusnya memilih pemimpin dan mendukung pemimpin. Jadi apa namanya kalau ada anak-anak muda seperti itu, ya tantangan bagi para pemimpin Muhammadiyah untuk memberikan teguran kepada mereka dengan cara-cara yang baik. Saya kira begitu. Assalamualaikum Pak Moderator, boleh nanya? Ya, silakan Pak Jamal ya. Iya Pak. Ya, Kang. Pak Jamal silakan untuk bertanya kepada Anda. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Kiai atas pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik tadi dengan penerjemahan masalah akidah. Jadi positifnya adalah untuk memperkaya dan mengimplementasikan ahli-ahli tafsir Muhammadiyah, terutama di Majelis Tarjih ya. Dengan ada metode tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis, hadis bil hadis, hadis bil ijtima ulama. Nah sekarang kan mungkin jadi muncul tafsir makna bil makna kan. Ya mungkin seperti itulah tanggapan dari saya. Nah pertanyaannya Pak Kiai, berkaitan dengan Milad Muhammadiyah sesuai dengan kajian judul IBM terkait dengan pengkaderan. Saya di dalam Muhammadiyah itu ada disebut dengan dakwah internal dan dakwah eksternal. Nah, ini masih masih sedikit pemikiran bagaimana metodologi Muhammadiyah terhadap dakwah eksternal. Apakah dakwah eksternal itu adalah dakwah Muhammadiyah atau keseluruhan secara global di luar? Kemudian dakwah internal itu hanya dakwah untuk orang Islam atau lebih kecilnya adalah warga Perserikatan Muslim. Untuk itu penjelasan dan pencerahannya Pak Kiai terkait dengan metode dakwah Muhammadiyah internal dan eksternal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dakwah internal di Muhammadiyah itu bisa internal yang lebih spesifik, yaitu internal keluarga Muhammadiyah, tapi juga internal Islam. Jadi dakwah internal itu dakwah kepada sesama Muslim dan lebih spesifik dakwah di lingkungan Muhammadiyah sendiri. Sehingga kita memiliki beberapa majelis pengajian biasanya ya. Muhammadiyah itu memiliki beberapa majelis pengajian atau taklim. Ada taklim khususi untuk keluarga Muhammadiyah, bahkan untuk para pimpinan. Jadi ada muzakarah para pimpinan, para mubalik. Itu internal yang lebih spesifik. Lebih luas lagi, majelis pengajian anggota Muhammadiyah. Tapi kita juga
punya majelis pengajian Muhammadiyah untuk umum. Di beberapa tempat, misalnya teman-teman kita di PDM Kota Madiun, ya, mereka punya Islamic Center Muhammadiyah. Pengajian Ahad paginya dihadiri tidak kurang dari 3.000 jamaah. Dan 3.000 jamaah itu bisa jadi 60-70% dari keluarga umat Islam di luar Muhammadiyah. Itu termasuk bagian dari dakwah eksternal. Belum lagi juga internal umat, ya, internal umat Islam. Tapi kalau dikaitkan dengan Muhammadiyah itu dakwah eksternal karena di luar keluarga Muhammadiyah. Tapi kita juga membangun komunikasi, ya. Misalnya dakwah kepada lembaga-lembaga pemerintahan, ya. Seperti misalnya ketika kemarin rame-rame undang-undang HIP, undang-undang Omnibus Law, Muhammadiyah tidak diam itu, ya. Muhammadiyah menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kepada parlemen, kepada DPR, juga kepada kekuatan-kekuatan fraksi-fraksi di DPR, ya, disampaikan oleh bidang hukum dan HAM, ya, Majelis Hukum dan HAM, dan juga lembaga hikmah dan kebijakan publik LHKP, ya, yang kedua majelis dan lembaga itu di bawah koordinasi Ketua PP Muhammadiyah yaitu Pak Busro Muqaddas. Kita saksikan, ya, bagaimana beliau bersama timnya menemui pimpinan DPR, menemui pimpinan fraksi-fraksi, menyampaikan kontribusi pemikiran Muhammadiyah agar undang-undang yang dibuat memberikan kemaslahatan bagi bangsa dan negara dan umat, dan tidak sebaliknya undang-undang justru bertentangan dengan konstitusi yang lebih tinggi. Itu yang disampaikan oleh Muhammadiyah, ya. Karena memang waktu belum, ya, sebelum ditetapkan sebagai undang-undang itu kan ditemukan banyak hal, bahkan secara filosofis bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Termasuk di dalam misalnya HIP, haluan ideologi Pancasila. Maksudnya baik, tapi justru isinya mengandung unsur-unsur yang malah mendegradasi ideologi Pancasila itu. Jadi yang ditangkap oleh Muhammadiyah dan juga elemen Islam yang lainnya seperti Dewan Dakwah, Majelis Ulama dan sebagainya. Maka Muhammadiyah juga menyampaikan itu dakwah eksternal di antaranya. Dan mungkin juga kepada pihak-pihak lain yang perlu disampaikan oleh Muhammadiyah. Itu kalau di dalam kepribadian Muhammadiyah, di 10 sifat itu bersikap adil, korektif secara adil keluar dan ke dalam. Bersikap korektif secara adil keluar dan ke dalam. Itu di 10 sifat Muhammadiyah, ya. Itu bagian dari fungsi amar ma'ruf dan nahi mungkarnya Muhammadiyah dalam bentuk kontribusi pemikiran, mungkin juga tausiah kebangsaan dan sebagainya. Itu saya kira, Pak, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Itu Pak Ariandi tanya itu tadi. Pak Ariandi, ya, bagaimana memahami sunnah sesuai dengan konteks zaman perkembangan? Ya, sunnah seperti juga memahami ayat Al-Quran. Dalam ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah itu kan kemudian dirumuskan hasil-hasil ijtihad para ulama bahwa di dalam masalah keagamaan itu ada masalah yang bersifat tetap atau baku.
namanya as-sawabit. Misalnya akidah, ibadah, dan hal-hal lain yang memang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah yang sejak zaman Nabi sampai sekarang tidak ada perubahan ya. Ya seperti akidah Allah itu tauhid qul huwallahu ahad itu tetap zaman Nabi sampai sekarang. Sholat 5 waktu tetap, aurat tetap. Mungkin harta waris, tapi harta waris itu kan memang ada ketetapan rinci dalam Quran dan Sunnah. Tapi kan itu termasuk bagian dari muamalah, terjadi antarodin di antara anggota keluarga ahli waris itu tidak masalah, yang penting sudah antarodin. Misalnya anak laki-laki mestinya dapat 2 bagian dibanding anak perempuan. Tapi anak laki-laki itu berbaik hati. Meskipun dia jatahnya 2 bagian, dia merelakan bagiannya tidak hanya setengah bagiannya, bahkan seluruh bagiannya diberikan kepada adiknya atau kakaknya yang perempuan. Karena dia sudah punya usaha sendiri, sudah punya penghasilan sendiri untuk menghidupi keluarganya dan seterusnya. Sementara kakak dan adiknya yang perempuan ini perlu dibantu sedemikian rupa. Maka meskipun dia harusnya dapat 2 bagian, malah bagiannya diberikan semuanya kepada adik dan kakaknya yang perempuan. Nah, itu kan jalan keluar yang Islami seperti itu. Jadi memang ada hal-hal yang bersifat as-sawabit, tapi juga ada yang bersifat tadi mutaghayyirat, dinamis. Dalam hal dinamis ya kita terus berkembang, seperti bagaimana mengelola pendidikan. Kalau zaman Nabi pendidikan itu halakoh ya, diskusi lingkaran di masjid ya. Tapi kemudian kita kembangkan, ada klasikal, bahkan sekarang ada PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tidak hanya karena corona, bahkan itu sudah menjadi tuntutan zaman. Meskipun nanti nggak ada corona, mungkin kampus-kampus kita akan mengembangkan. Katakanlah, 1 mata kuliah dalam 1 semester itu ada 16 kali tatap muka. Untuk sempurnanya, mungkin kalau betul-betul melaksanakan 16, mungkin ada yang keberatan. Maka dari 16 itu, katakanlah 8 kali yang tatap muka di kelas, selebihnya bisa dilakukan secara online atau daring. Maka daring dan luring. Sekarang sudah dikembangkan seperti itu, apalagi ada corona ini, sekarang mungkin 100% daring. Sekarang setelah corona diangkat oleh Allah Ta'ala, insya Allah mudah-mudahan segera, kita bisa tetap mengembangkan luring dan daring. Luringnya mungkin 80% atau 60%, yang selebihnya adalah dengan daring. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Jadi sunnah, Quran dan sunnah insya Allah tetap bisa dipahami sesuai dengan konteks zaman dan perkembangan zaman tanpa meninggalkan hakikat dari nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Terima kasih. Mungkin sudah habis waktunya. Mudah-mudahan disambung di lain waktu. Insya Allah. Nasrul minallah wa fathun qarib. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sudah dijawab oleh narasumber kita. Hanya semakin siang semakin menarik. Sebenarnya waktu masih kurang ya, karena banyak hal yang mungkin masih jadi unek-unek Bapak Ibu yang bertanya. Tapi insya Allah di lain kesempatan kita akan buka secara seperti ini lagi. Mohon maaf, mohon izin silakan untuk menyampaikan penutupnya. Mohon maaf sekali lagi tadi terlewat tidak menyampaikan pembukaan. Silakan Bapak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langsung saja singkat, terima kasih pada Ustadz Dr. Kiai Haji Samsul Hidayat MAG, Dekan FAI dan Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan kepada Sivitas Akademika IBM untuk menambah wawasan. Tema kajian pagi ini menyelaraskan diri dengan kepribadian Muhammadiyah. Nah, bagaimana kepribadian Muhammadiyah itu sendiri, saya tidak akan menambah materi. Tadi Ustaz Samsul mengungkap sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Kemarin IBM Bekasi alhamdulillah menerima untuk 20 orang beasiswa untuk 20 orang mahasiswa IBM dari Lazismu Kota Bekasi. Maka dari beberapa narasumber Lazismu itu selalu menyebutkan bahwa dulu Lazismu Kota Bekasi pernah jaya di zaman Mas Alif. Namanya ada seorang anak muda namanya Alif Widada. Dan sekarang dia alhamdulillah secara karir sukses menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi. Saya cerita saja sekedar untuk menggugah kita. Mas Alif itu dulu saya bareng-bareng dengan saya mendirikan 3 ranting Muhammadiyah di Kota Bekasi sehingga menjadi cabang. Anak muda yang sangat gesit luar biasa mencari bantuan untuk pembebasan lahan masjid musola sekarang menjadi masjid di sekitar TPA Bantar Gebang. Sangat luar biasa pengorbanan waktu, tenaga, bahkan harta. Kalau saya lihat kepribadian Mas Alif itu, mohon maaf, dari segi ekonomi anak muda yang baru menikah dan sangat belum mapan, rumah pun belum punya dan ngontrak. Tapi perjuangannya sangat luar biasa untuk Muhammadiyah, untuk umat. Maka PDM Kota dan Kabupaten Bekasi mengakui ketika Mas Alif diamanahkan menjadi Ketua Lazis, maka Lazisnya itu berkembang dan bagus capaiannya. Ini mungkin bisa disebut dengan kharinas anfa'uhum linnas. Maka saya sangat ngiri dengan Mas Alif itu. Maka setelah selesai acara saya WA dia, Mas Alif beberapa kali disebut namanya, sangat membanggakan pendirian Lazis di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. 2 PDM sekaligus dalam waktu ada yang bersamaan dan ada yang berlainan. Mungkin ini sekedar contoh saja buat kita. Jadi kalau menunggu kita mampu untuk berjuang menegakkan kalimatullah di posisi apapun, mungkin belum kapan waktunya belum tahu. Tapi yang saya ambil ibroh dari sosok Mas Alif ini sangat luar biasa yang tadi setelah saya sampaikan. Secara ekonomi mungkin saya dulu masih bagusan saya dengan Mas Alif, tapi dia sangat gigih sekali dan sangat luar biasa pengorbanan. Dan saya tawarin jabatan pun waktu saya di IBM tahun 2015 suruh bergabung dengan IBM, dia nolak. Mohon maaf, saya belum bisa bergabung dengan IBM Pak Jainuddin karena saya mengemban amanah sebagai Ketua Lazismu Kabupaten Bekasi. Jadi yang dikejar dia itu bukan jabatan, tapi benar-benar amanah dan tanggung jawab dan pengabdian. Ini mungkin kita semua harus iri dengan sosok anak muda Mas Alif ini. Lain kali kita akan undang di IBM. Sangat luar biasa kesajaan dan dedikasinya. Dan sekarang sudah secara karir sudah alhamdulillah mungkin berkat keikhlasan dan pengorbanan dia menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi. Jadi kalau sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafsallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Mungkin ini bukan hanya di yaumil qiyamah. Allah sudah menolong kesusahan dia di dunia pun.
terlebih nanti di akhirat. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Ustadz Samsul Hidayat menggugah kepada kita. Mari kita hiasi hidup kita ini dengan kebaikan-kebaikan. Maka bukan hanya Allah dan malaikatnya yang mencatat, tapi manusia pun mengenang jasa-jasa kita walaupun kita sudah tiada. Seperti Allah yarham pendiri Muhammadiyah, Kiai Jamad Dahlan, sampai sekarang disebut-sebut oleh jutaan jutaan minimal warga Perserikatan Muhammadiyah. Selalu dikenang jasa-jasanya atas kebaikan-kebaikannya. Ini sebuah pahala yang mengalir terus. Mudah-mudahan kita juga dalam sekup lain bisa bermanfaat buat orang lain. Itu mungkin saya bukan menambahkan, mohon maaf karena sudah lebih fakar Ustaz Samsul Hidayat. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Mudah-mudahan kami bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz Mufid? Terima kasih Bapak Rektor yang telah memberikan arahan dan motivasi buat kita semua. Semoga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, bermuamalah kita di persyarikatan ini menjadi manusia yang unggul, berprestasi dan bermanfaat untuk umat, sehingga kita punya nilai jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz Mufid, cukup sekian? Apa ada pengumuman lagi ya? Iya, yang petugas untuk kajiannya. Oh, ya. Ya, saya bacakan sebentar ya. Untuk acara kajian Islamu yang berikutnya, insya Allah moderatornya Bapak Ustadz Efkan Supendi. Saya pamit dulu Pak Rektor. Ya, sebagai dekan Fakultas Ekonomi. Mufid, saya pamit dulu Pak. Oke. Oh ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Samsul. Oke.